Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Sabtu 12 Desember 2020 dalam pekan kedua masa Advent. Bacaan-bacaan liturgi yang kita gunakan hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Putra Sirat bab 48 ayat 1 sampai 4, ayat 9 sampai 11, dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 17 ayat 10 sampai dengan 13. Bacaan yang pertama berbicara tentang Elia. Elia adalah seorang nabi yang sangat populer dalam perjanjian lama di antara bangsa Israel. Popularitasnya terletak pada talenta yang dimilikinya, karisma yang dimilikinya, yakni mengerjakan mujizat-mujizat luar biasa. Bacaan pertama menyebutkan beberapa hal istimewa yang dimiliki oleh Nabi Elia. Yang pertama, perkataan yang membakar laksana obor. Yang kedua, Elia mampu mendatangkan kelaparan bagi bangsa Israel. Yang ketiga, Elia mampu menurunkan api bagi bangsa Israel sebanyak 3 kali. Elia juga mampu membuat bangsa Israel berkurang jumlahnya. Elia dalam olak angin, dia diangkat ke surga. Saudari dan saudara yang terkasih, semua karisma ini dilakukan, dikerjakan oleh Elia tidak pertama-tama untuk kemegahan dirinya, untuk kehebatan dirinya, tetapi semuanya itu ia kerjakan untuk sebuah perubahan, untuk sebuah pertobatan dalam diri bangsa Israel, guna menyambut kedatangan Al-Masih, guna menyambut kedatangan Yesus. Saudari dan saudara yang terkasih, dalam semangat yang sama seperti Nabi Elia yang diceritakan dalam bacaan yang pertama, Yesus berbicara mengenai Elia juga kepada para muridnya. Hal ini berangkat dari pertanyaan para muridnya tentang Elia kepada Yesus. Yesus mengatakan, Elia telah datang dan sedang berada di antara mereka, di antara orang-orang Yahudi. Tetapi banyak orang Yahudi yang tidak mengenal dia. Yang dimaksudkan oleh Yesus adalah Yohanes Pembaptis. Itu dipahami oleh para murid. Kok seakan Elia yang diceritakan dalam bacaan yang pertama disamakan begitu saja oleh Yesus dalam bacaan Injil. Pribadinya berbeda. Lalu kalau Yesus seakan menyamakan kedua pribadi itu, apa yang sama dari keduanya? Saudari dan saudara yang terkasih, yang sama dari keduanya adalah semangatnya, roh dalam melaksanakan tugas dan karya. Sama seperti Elia dalam cerita bacaan pertama. Demikian juga Yohanes Pembaptis. Ia memiliki ketajaman kata-katanya. Dan Yohanes Pembaptis yang disebut oleh Yesus sebagai Elia itu, dia tidak pernah takut untuk berbicara tentang kebenaran. Satu contoh yang paling konkret adalah ketika Yohanes Pembaptis tanpa takut menegur Raja Herodes yang mengambil Herodias, istri saudaranya Filipus, menjadi istrinya. Dan nyawa Yohanes Pembaptis menjadi taruhannya. Kita semua tahu tentang itu, saya tidak perlu bercerita. Saudari dan saudara yang terkasih, baik Nabi Elia dalam perjanjian lama menurut bacaan pertama hari ini, maupun Elia dalam tanda petik menurut Yesus. Pada zaman Yesus, Yohanes Pembaptis telah mewariskan kepada kita semangat, yakni keberanian, mewartakan tentang kebenaran, melakukan kehebatan-kehebatan,
Tapi bukan pertama-tama untuk kehormatan dirinya, tetapi demi mengajak orang-orang Israel bertobat. Dan pertobatan perlu untuk menyambut kedatangan Tuhan. Hari-hari ini adalah hari-hari di mana kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan, untuk memperingati kedatangan Tuhan yang pertama, Natal itu. Kita perlu bertobat dari cara hidup kita yang lama, yang kurang berkenan pada Allah. Saudari dan saudara yang terkasih, kita mau mewarisi keberanian baik Nabi Elia dalam bacaan yang pertama maupun Elia pada zaman Yesus. Pada saat itu Yohanes Pembaptis keberanian untuk menyatakan kebenaran. Kiranya itu menjadi hal yang mampu kita wariskan kepada generasi berikut sesudah kita. Keberanian untuk menyatakan kebenaran. Semoga kedua bacaan itu di hari ini memberikan kekuatan kepada kita dan inspirasi untuk tidak pernah takut kalau kita berbicara tentang kebenaran, sekalipun mungkin nyawa kita menjadi taruhan. Beranikah Anda? Beranikah kita? Tuhan memberkati.